bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Salam ronda. Salam. Jumpa lagi di mana, Nus? Di beranda dong, bercanda dalam ronda. Maaf teman-teman semua, maaf yang lain. Yang lain 8.000 di Iya. belakang. Takut keganggu. Takut keganggu, jadi kita nggak boleh main gitu. Iya, mainnya pelan-pelan. Jadi sebenarnya kita musisi bukan sih sebenarnya. Bukan. Oh, bukan, itu presenter. Kita menertawakan orang yang memudahkan diri untuk ditipu. untuk ditipu. Tapi kasihan juga ditertawain. Memudahkan diri untuk ditipu. Maksudnya di bahasa di sini tipu saya. Tipu saya. Kalau saya ditipu saya kasih duit. Gitu. Berarti yang viral-viral kemarin ya berarti Iya. ya. Nah, kali ini kita ketemu pakarnya nih. Bakal banyak belajar dari Mas Abraham Ya. yang sudah begitu lama. Dia nih punya indera ke-10 kayaknya nih. Untuk Tujuannya mana tujuannya? lah iya sebenarnya beliau ini udah tahu. Tapi mungkin yang dikasih tahu pun juga Ya. iya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Karena ini kalau nggak dibahas hari ini, bisa jadi penipuan-penipuan yang akan datang lebih banyak dan lebih masif lagi. Akan selalu ada, Pak. Akan selalu ada dengan kamuflase berubah bentuk Ya. kayak bunglon gitu ya. Bajunya gonta-ganti bajunya. Bajunya gonta-ganti. Oke. Kali ini kita juga didampingi abang kita Mas Rio yang sudah jadi bapak. Baru jadi bapak. Baru jadi bapak. Bapak Enro. 5 hari. Selamat, Beliau selamat. Beliau Lihat aja ini matanya langsung stres kayaknya. Katanya stres tapi makin gemuk. makin sejahtera. Makin sejahtera. Amin. Ada Bang Tinus juga. Dan kru-kru Bang Abeng. Ada 8.000 penonton di belakang ya. Oke. Oke, apa kabar? Mas Baik, Abraham baik. dari Semarang jauh-jauh Ya, ya? dari Semarang. Iya, kita tuh sebenarnya masih sangat penasaran ya. Kenapa itu tadi? Ini ada sesuatu yang orang gampang sekali percaya. Terus karena mungkin kemajuan teknologi, IT, handphone di genggaman, gadget segala macam, informasi begitu cepat, sehingga akhirnya orang-orang, untung gede nih. Nah, kita ingin bahas dari sisi yang paling mendasar. Ya. Apakah mereka ini kok bisa lolos, kok ada di gadget kita, di handphone kita, akhirnya itu tadi kata kuncinya memudahkan diri untuk ditipu. Tolonglah dikasih tahu dari tahap yang paling dasar ya. Oke, jadi begini ya, penipuan model seperti ini itu sudah ada dari zaman dulu, Pak. Nah, Sudah ada ya. Sudah ada dari zaman dulu, sudah hal yang dalam tanda petik, yes, itu doang, modusnya juga gitu, profitnya juga segitu, 1% sehari itu dari 10 tahun yang lalu sudah ada. 1% sehari. 1% sehari kurang lebih. Ya kan? Kalau dulu fix, kalau sekarang kurang lebih. Oke. Jadi biar kayak real gitu kan. Biar Seolah-olah. biar di real kan. Nah, itu pelopor pertamanya siapa Mas dulu? Zaman dulu, 10 tahun yang lalu. Iya. Wah, itu 10 tahun yang lalu ada 10 tahun yang lalu lagi. Jadi nggak bisa habis. Kalau zaman dulu yang paling kuno itu yang itu loh, kalau ke ATM ada kayak mesin ada fotokopian suruh transfer ke mana kan. Itu kan yang paling kuno zaman dulu. Kalau sekarang sudah makin canggih sudah nggak gitu. Sekarang pakai trading dan sebagainya. Pokoknya kalau orang sudah dibutakan profitnya kelihatan gede ya. 20% sebulan lah kira-kira, itu pasti akan memudahkan diri untuk ditipu ya. Pasti 12% sebulan ya. 20. 20 20 sebulan. Kalau red bank paling berapa ya? Nol. Itu 3 tahun itu. 3 tahun kalau kita deposito 20% itu 3 tahun. Wah, pantesan. Gitu. Artinya ketika ini sebenarnya hal yang sudah lama, Ya.
Nah, ini bagaimana nih menegaskan atau mencari oh ini penipuan nih gitu. Begini, kalau yang sudah pernah ketipu hari ini, besoknya jadi minimal lebih pinter. Lebih pinter. Tapi besok akan ada generasi baru yang belum pernah tertipu. Nah itu nanti yang ketipu. Itu nanti generasi berikutnya akan tertipu. Berarti generasi selanjutnya harus nonton video ini, ya, gitu Mas. ya. Iya ini kan live. Live, wah. Penayangan terus menerus nih. Betul. Tapi yang nipunya itu juga ya. Kuda ganti nanti orang. Punya anak buah nanti mungkin, punya iya. anak buah saudara. Kayaknya memang betul sih, yang nipu ini sudah berpengalaman. Ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum. Kalau yang sudah berpengalaman nggak flexing. Jadi ada satu yang robot ponzi, senior ya, paling senior. Itu nggak flexing, nggak pamer apa-apa. Malah itu dia ngumpet aja. Dia sudah terlatih dari ponzi sebelumnya. Legendnya. Ada sekolahnya tuh. Ya, sekolahnya. Sebenarnya Nyet 69. Wah, itu. Gitu. Kalau itu sih saya sudah nyerah lah. Itu sudah percuma. Karena apa? Karena begitu member mau dikasih rig miningnya itu yang kemahalan 700%. Harganya kayaknya kalau nggak salah cuma misalkan 25 juta jadi 150 juta. Itu kalau orang sudah mau dikasih itu sudah bubar. Kayak ini ya duit itu di MetaTrader 4 ada misalkan 150 juta ya. Tak tuker sama rig mining ini ya. Dikasih. Oke, dikasih. Selesai. Selesai. Nggak bisa diapa-apain. Waduh. Makanya saya paling males ngurusin itu, percuma, nggak usah diurusin. Oh ya, kita setelah mendengar yang cukup mendasar itu sebetulnya kejadian-kejadian yang itu saja. Kalau bahasa ininya legend berarti. Legendnya. Ada legendnya, tapi selalu menarik perhatian pelanggan baru atau orang Generasi baru. Nah, ini gimana? Tadi saya bilang bagaimana mendeteksi itu, kemudian kok kenapa bisa gampang muncul di mana-mana ya? Sebenarnya gini, untuk dideteksi hampir nggak bisa. Waduh, Karena saya sendiri pun dulu ikut. pengalaman. 10 tahun yang lalu saya ikut dan saya suka gitu loh. Jadi begini, saya sih tidak anti terhadap begitu, nggak anti. Iya. Saya tidak anti. Yang saya anti adalah kalau ini ponzi ngomong ponzi, Pak saya mau nawarin ponzi Pak, Pak saya mau nawarin ponzi gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau Pak saya nawarin real trading lah, itu nggak boleh, itu bohong. Kalau orang ditawarin dari awal, Pak nawarin ponzi Pak, kan nggak mungkin Bapak jual rumah. Yes, aku ikut ponzi tak jual rumah, kecuali memang pemain ya bebas kalau itu. Tapi kalau saya bilang Pak real trading, wah saya tak jual rumah lah, itu kan menipu gitu loh, merugikan gitu. Nah, apalagi sekarang udah masuk ke aplikasi-aplikasi. Banyak. Emang tidak ya akhirnya kita coba tarik ke kekinian, ke pemerintah, ke Bapepti, ke OJK. Itu nggak bisa ya kalau deteksi awal. Begini, kalau dideteksi awal susah Pak. Susah pokoknya nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Kecuali yang sudah pengalaman. Makanya sekali lagi yang sudah pengalaman, entah pengalaman ditipu, entah pengalaman bikin sendiri, bikin ponzi ya itu. Pokoknya yang sudah pengalaman, sudah pernah kena, pasti dia akan tahu. Karena kemarin saya juga ketemu teman gitu, loh, Pak kamu nggak ikut Pak? Enggak, aku sudah pernah ikut, soalnya pernah ikut GCG, MIA. Aku sudah pernah ikut MIA, makanya aku nggak ikut yang DNA ini, begitu. Jadi ya udah karena pengalaman dia. Iya. Gitu. Karena pengalaman. Boleh dong disebut si ini nggak masalah kan? Nggak masalah ya biar pelajaran. Sebutin juga sih yang Mungkin gini, patut diduga si ini. Sekarang sih udah lewat diduga ya. Udah disebut semua mereknya. Semua udah tersebut. Udah dalam proses. Patut diduga dengan akurasi 99,99%. Ya. Karena azas praduga tak bersalah. Nah, Jadi ya banyak lah. Kalau yang sekarang kan yang belum ya itu nyet 69, terus
Ateng itu masih belum, yang sudah masuk ICU, DNA itu masuk ICU itu. Masih ICU itu. Tapi ya DNA bukan pro ya, DNA yang masih. Oh, masih ininya. Ini DNA bukan DNA pro gitu. Masih newbie ya. Masih newbie. Pokoknya itulah. Tapi gini Mas, berarti dari sisi yang punya atau ownernya memang menguntungkan ya itu ya? Bikin ponzi begitu. Iya. Pasti menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. Sangat menguntungkan. Cepet kaya. Cepet kaya. Itu yang kayak DNA ya. Itu leader-leadernya kelahiran di bawah saya semua loh. 90, 91. Gila ya. Orang itu ya kemarin saya dapat info ya dari teman multi level. Omset multi level Indonesia selama setahun itu 11 triliun. Omset multi level di Indonesia. Yang Semua multi level. Semua multi level di Indonesia omsetnya 11 triliun setahun. DNA 20 triliun. Berapa bulan itu? Berapa bulan doang? Berapa bulan doang? Satu doang malahan. Ya tuh DNA doang. Nggak, ya mungkin juga setahun oke lah. Tapi satu doang gitu loh. Satu vs 100 multi level. Oh iya. Satu versus 100-nya kalah. 20 triliun. Wow, murah banget. Kemana yang itu ya? Boleh. Ya, itu sebenarnya yang masukin dana kepada robot-robot trading ilegal itu orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya. Ya, iya pasti. Kalau yang ngerti sebenarnya udah tahu ya sebenarnya. Ya. Karena jujur apa sih kalau kita lihat gitu ya, begitu masuk kita lihat di MetaTrader kok untung itu bikin percaya sebenarnya. Jadi itu yang bikin orang lihat oh ini beneran nih. Dunia trading itu kan dunia yang nggak semua orang tahu. Iya. Jadi dipikir 1% sehari itu mudah gitu loh. Oh masih masuk akal kok. Jadi mereka berpikir begitu, ini masih masuk akal. Belum lagi ada influencer-influencer yang berkata, oh, itu memang 1% sehari masih mungkin kok. Ya kalau 1 hari doang, 1%, ya mungkin. Ya itu. Mungkin, 1 hari doang. Nah, 1 hari doang 1000% pun bisa. Tapi besoknya disuruh ngulang belum. Iya. Belum tentu bisa. Tentu gitu. Padahal itu orang-orang yang berpendidikan loh Mas. Ya, Nggak makanya. mungkin yang tukang angon bebek, tukang es kelapa gitu kan. Pasti mereka yang sekolahnya tinggi, yang berwawasan luas, mempunyai lingkungan yang luas. Apa namanya itu? Pergaulannya tapi kok masih bisa Mas? Kenapa? Gini, orang itu pinter tidak di semua bidang. Jadi ada dulu ada ilmuwan namanya Isaac Newton. Itu kan yang penemu hukum gravitasi. Itu dia rugi di saham pokoknya saham lah zaman tahun 1700-an kalau tidak salah. Rugi di saham apa gitu loh. Rugi sampai kalau di total sekarang itu sekitar berapa ratus ribu dolar gitu loh. Lah itu profesor loh. Itu ilmuwan loh. Tapi begitu main saham langsung jadi bego. Iya kan? Iya. Ada dokter main forex bisa jadi langsung bego. Ada pilot main forex langsung jadi bego juga. Sama juga trader disuruh pilot langsung jatuh. Langsung diantar ke neraka atau surga. Gitu. Tidak semua orang pinter di semua bidang. Ya, Betul. Tapi jangan bodoh di semua bidang. Itu nggak boleh. Itu gimana tuh? Ya. Tapi kalau saya lihat ya orang-orang itu ya, kita udah kasih lihat bukti gitu ya, contohnya ya videonya Bro Abraham nih, dia udah sering share juga ke teman gitu. Ada yang percaya selamat, ada yang selamat nih. ya. Langsung tarik. Tarik, Oh, ada tarik. banyak beberapa, tapi beberapa juga. Nih nonton video ini deh, video leadernya. Jadi, ayo udahlah, malas dah ngomong kayak gitu. Gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi apa sih? Ya itu susah meyakinkan orang itu lebih mudah dibohongin daripada meyakinkan kalau Anda sedang dibohongin. Kamu lagi dibohongin nggak percaya. Bahkan dia jadi pembela ya. Jadi pembela orang yang membohongi. Nah, Bisa begitu ya? hebat. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kepengen buka nih saya. Berarti bikin ponzi jujur ya. Hari ini Ponzi pulang apa ya? Pulang Kita bahas. Jadi penawarannya bagus tadi Mas. Ini kami ada program ponzi nih. Oh enggak, tapi ini ponzi jujur. Ini ponzi gitu. Ini ponzi. Tapi jujur. Jujur ngaku kalau ponzi. Jadi sebenarnya di balik ponzi ini kan ya ada lah ya pasti orang di belakangnya ya. Ya. Itu mereka itu nggak bisa ditangkap itu ya mereka. Nggak ya. bisa. Jadi yang akan kena pasti akan selalu frontman-nya doang. Frontman-nya, Orang-orang yang di depan itu akan kena.
yang owner aslinya tidak akan pernah. Makanya begini, yang bisa jaga duit kita tuh ya cuma kita doang. Ya, duit di dalam kantong kita nih yang bisa jaga cuma kita doang. Jadi sebisa mungkin jangan sampai uang di dalam kantongmu itu pindah ke kantongnya orang lain dengan cara yang tidak benar gitu. Harta bisa pindah tangan karena tidak waspada. Padahal udah dikantongin ya. Iya, bisa pindah ya. Bisa pindah. Tapi itu maya ya Mas ya? Karena maya ya, karena kita karena kita lihat profit segitu langsung wah oke saya join lah pindah ke kantong owner. Berarti ya. rasa yang tidak cukup, rasa yang ingin lebih itu mungkin jadi pemicu utamanya kali ya. Rasa ingin lebih. Oh ya serakah itu. Serakah dan dicampur. Itu mungkin dia gobloknya paling gede. Dia dermawan itu. Dermawan jadi dikasih sama orang. Ya, mungkin dia mau sekalian bergibah juga lagi. Tapi berapa bulan ini kan urutan tuh tumbang satu ya. Dari yang Evotrade, Eureka dulu ya. Itu Sunton. Ya, itu sih. Itu kalau saya pikir mungkin sengaja. Karena gini, kalau orang bugil sendirian kan malu. Betul. Kalau bugil rame-rame kan nggak malu. Berarti sebenarnya di baliknya itu masih banyak ya. Kayaknya sudah bugil bareng-bareng. Bahkan beberapa di salah satu konten YouTube siapa nih nextnya? Ya. Bener gitu, terbukti. Ya. Yang terakhir yang seru itu ya, Aeroblast ya. Ownernya mengaku bahwa mereka menjalankan Ponzi. Itu tapi itu perlu diacungi jempol itu Pak. Yang Viral Blast. Kabur orangnya hilang sekarang. Itu dia kayak kita nih kerja sama buka Ponzi ya. Aku sudah packing baju ke koper, aku kabur, tak lemparin granat. Tiga penjara. Sudah kabur. Yang tiga sudah penjara. Luar biasa liciknya. Licik banget ya. Pinter. Itu bisa seperti itu ya. Ya makanya itu kan kadang ya ternyata di antara orang yang kerja sama bikin Ponzi pun ternyata tusuk-tusukan ternyata. Tusuk-tusukan. Nah sekarang pun juga leadernya DNA juga mau ngelaporin leadernya, ngelaporin ownernya. Dulu saling bantu, sekarang mau saling tusuk, ya kan? Ataukah mungkin itu hanya sebagai kamuflase drama saja mungkin? Kalau sebagai kamuflase susah. Kan begini, gue sudah dapat untung, nih ya leadernya, ini saya leader, gue sudah dapat untung nih. Terus apa untungnya aku belain kamu? Kamu aku nuntut kamu aja, leader ownernya, ya kan? Kita hihi ketika sedang bebas saja, halo gitu. Tapi ketika sudah sampai masa akhirnya dipotong, kan kayak sapi kalau sudah gemuk potong ya. Ya sudah, lu aja yang dipotong sendirian. Gue ngaku korban ya, selalu seperti itu. Ya memang dari awalnya memang dia ilegal memang ya. Atau memang ada payung hukumnya? Gini, jadi gini, ada satu yang Ateng itu legal dibalik multi levelnya. Jadi multi levelnya legal, itu multi level dari tahun 2014 yang depannya P belakangnya A itu. Panci, belakangnya A lah pokoknya. Jadi itu kan multi level legal dari tahun 2014 ya. Tapi kayaknya nggak terlalu jalan. Setelah itu dibeli oleh ownernya Ateng. Dibeli. Setelah dibeli, dia memasukkan robot Ponzi ini ke dalam dibalik multi levelnya itu. Jadi ini bajunya dua, multi level robot Ponzi. Bajunya rangkap dua nih. Ya itu. Gitu. Jadi multi levelnya legal ya? Legal. Nah, oke, sekarang kita bahas sedikit di luar dari perizinan, MLM ini seperti apa sih skema ke bawahnya? Karena kan selalu ada orang paling bawah. Kalau itu yang real multi level tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua diuntungkan. Jadi ada penjualan produk ya, komisi. Ada penjualan produk. Jadi walaupun di kasta terendah. Di kasta terendah paling bawahnya. Kalau dia jualan masih untung ya. Tetap tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah, tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau Ponzi yang kasta paling bawah ini yang bakalan jadi keset. Menjadi keset dari kasta menjadi keset ya. Keset. Nah, mereka baru masuk, tutup udah selesai. Bubar deh. Biar gitu. Itu paling kecil pernah nggak Mas denger nominal paling kecil
berapa dan paling besar berapa? Oh, kalau paling kecilnya sih kecil, Pak. Berapa Paling cuma 100.000 juga ada. jutaan lah, 5 juta, berapa juta paling kecilnya 5 juta. ya paling cuma segituan. Tapi kalau yang join paling gede Paling gede. itu ada yang sampai $900.000 loh. Berarti sekitar Ya 14 miliar lah, 14 miliar. 14 miliar. 14 miliar. 14 miliar. Ada yang bikin podcast, bikin video di YouTube ya. 30 miliar itu 40 miliar itu, Dinyet 69. Nggak tahu tuh nasibnya gimana sekarang. 40 miliar, guys. Aduh, Murah banget ya, murah banget. Murah banget. murah banget. Kemana? Dan cara kerjanya canggih banget ya. Nggak Canggih. kelihatan capek, nggak Ya. ini. Prinsipnya dia kan D4. Iya. Jadi dia mendapat duit. Itu Fahrenheit ya, itu Fahrenheit kemarin ya. Ya, sekarang jadi duduk diam, delusi, depresi. D4-nya berubah. Kalau Wow, kena, senang sekali. kalau kena. Kalau kena. Aduh. Iya, aduh. Menurut saya ada juga masuk 1 miliar, lebih 1 miliar ada. Waduh, 2 miliar ada. 2 miliar ada. Udah hilang tuh. Hilang. Dia ada satu masih nunggu lah, kan mau di-transfer via USDT gitu. Wah, ya. Gila, Masih diiming-iming. Masih. Wah, itu. Itu makin ditunggu makin delusi itu. Makin depresi itu. Lebih baik nggak usah ditunggu. Udah cari duit lagi. Duduk depresi di dunia D2. Cari duit lagi, tapi jangan sampai ditipu lagi. Iya. Berarti gini Mas, anggaplah kita punya satu saat nih Dinus jadi presiden. Amin. Pasti. Nah, kira-kira seperti apa nih langkah-langkah buat meminimalisir? Karena menghilangkan kan nggak bisa. Betul. Seperti apa nih? Apa gimana ya? Nah, gini. Peran pemerintah ya. Kadang saya juga bingung sih kalau ditanya untuk mencegah gimana. Lah, masalahnya adalah ada regulasi pun tetap bisa Tetap bisa. kecolongan gitu loh. Jadi satu-satunya cara untuk meminimalisir ya regulasi. Masalahnya yang bikin regulasi paham nggak? Nah, Gitu loh. Itu ya. Kalau multi-level zaman kuno, regulasi pasti paham. Nah, tapi kalau multi-levelnya sekarang sudah makin canggih, kripto kayak robot arbitrase kayak robot forex kayak, nah yang bikin regulasi paham nggak tuh? Iya, Kalau nggak paham ya repot. Jadi begini, pemerintah itu sebaiknya untuk supaya lebih efektif ya kerjanya ya, itu seharusnya kerjasama dengan para harusnya kayak gitu, kerjasama dengan para profesional yang memang dia bergerak di bidang itu. Kan yang ngerti maling kan sesama maling. Betul. Yang ngerti ponzi siapa? Ya yang main trading, Yang forex trading, gitu. ya, betul. Nah, ini ponzi nih kayaknya. Nah, itu yang ngerti. Betul. Gitu. Gitu. Ya mana ada kita lagi ngomongin bangunan ngobrolnya sama tukang beca kan nggak nyambung. Harusnya sama developernya. Ambro nanti. ya kalau becanya bawa semen juga nyambung. Buat ngangkut doang. Nggak, memang saya lihat kebetulan saya pernah belajar ekonomi. Mungkin perlu ada kurikulum baru atau mata kuliah baru ya, karena ini belum masuk kayaknya di kampus-kampus juga ya. Kalau yang seperti ini sih, Pak, memang harus orang belajar otodidak, Pak. Oh, malah Nggak bisa. otodidak. Pengalaman ya. Dari pengalaman. Dia ketipu dulu. Oh enggak juga. Karena orang itu biasanya tidak suka mencegah. Ini kan gimana caranya supaya tidak ketipu? Lah, namanya pencegahan itu biasanya selalu dilupakan lah. Iya. Itu yang terakhir lah. Gitu. Orang selalu berpikirnya Ngobati. caranya mengembangkan duitku gimana? Lo tuh nggak salah. Betul. Tapi juga yang lebih penting adalah caranya supaya uang Anda nggak berkurang. Iya. Pencegahan itu kadang seringkali diremehkan gitu loh. Iya. Gitu. Gitu, Pak. Iya kan ngandelin otodidak juga bingung juga ya. Memang ini seperti Pak, seperti hukum rimba. Memang dunia seperti ini seperti hukum rimba gitu loh. Dunia ponzi, dunia tipu-tipu ya welcome to the jungle ya. Ya selamat datang, inilah faktanya gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut bro sendiri nih, mungkin nggak sih misalnya kasus-kasus afiliator yang kita lihat kemarin itu, Iya. itu kan sebenarnya tidak seberapa dibanding dengan robot ini gitu. Oke. Ada nggak? Kalau saya punya pikiran ada yang menutupi gitu. Gini, Iya. kadang ini aku Itu dibesarin supaya ini kecil gitu. ya, jadi kadang saya agak bingung juga. Jadi gini, kalau afiliator binomo itu kan memang murni sebetulnya ya, kalau ditangkap tuh saya rasa agak bingung juga gitu loh, karena
memang dia menawarkan sesuatu yang ilegal, seperti binomo kan ilegal. Ya, ilegal. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang tidak usah bahas legal-ilegalnya, itu kan kayak saya nih, Pak, anu dong, merokok dong, atau yuk nyewa cewek dong, yuk main cewek dong. Jadi kayak sekedar orang kayak setan. Betul. Pak berbuat dosa dong kan gitu, berbuat dosa dong gitu. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. ya nggak masalah, ya kan? Iya. Tuhan pun juga tidak pernah menyalahkan setan, lu kok ngerayu dia gitu. Iya. Lah dianya salah sendiri kok mau dirayu kan gitu kan. Betul. Jadi afiliator binomo itu seperti sekedar dalam tanda petik sekedar merayu Anda untuk terjerumus gitu Tuhan. Merayu untuk terjerumus. Kalau Anda sampai terjerumus itu sebenarnya salah Anda sendiri. Sebetulnya kalau saya mikirnya gitu. Tapi kalau misalkan jualan ponzi, contoh nih ya, kalau dari awal aku bilang aku jualan ponzi, aku merayu Anda untuk masuk ke dalam ponzi. Ponzi, betul. Dan Anda mau, gitu loh. Aku sudah bilang dari awal, aku udah nipu. Aku cuma ngerayu dan Anda mau. Kalau sampai rugi, ya bukan salah saya, wong kamu mau kok. Tapi kalau robot forex yang ponzi, itu kan nggak pernah ngaku ponzi kan. Iya. Ini real trading lah. Itu nipu, gitu loh. Itu nipu, sudah bukan merayu tapi menipu. Nah itu yang perlu diproses sebetulnya. Gitu ya gimana ya kalau yang afiliator binomo itu memang korbannya aja yang terlalu polos gitu loh. Mana ada sih orang yang semudah itu dapetin duit ya sebelum join begituan ya lebih baik cari tahu dulu lah yang bener yang seperti apa gitu loh. Kalau sampai dirayu dan Anda join, sebetulnya yang salah bukan yang rayu ya salah, tapi Anda juga salah. Yang paling salahnya yang dirayunya kenapa mau gitu loh. Gitu. Mungkin yang dirayunya laki-laki, yang rayunya cewek pakai seksi kali mas. Jadi ya salah lu lemah imun gitu. Gitu. Cuman ada nggak apa sih juga kecurigaan ada yang robot ini dibikin kecil supaya ya kayak ditutupin kan? Tutupin. Kok meledaknya kok barengan kan? Soalnya kayak nutupin yang itu kan. Ya saya nggak tahu sih. Saya nggak berani berspekulasi. Tidak berani berasumsi ya. Jadi ya terserah lah mau yang manapun yang meledak. Tapi intinya adalah ya kalau yang ponzi juga harus diproses juga harusnya begitu. Cuman kemarin mulai ya Fahrenheit aja udah mulai gede ya, agak gede nih. Iya, ini sudah ketangkap juga kan katanya. Ownernya ya, direkturnya, frontman-nya. Biasa kalau di Indonesia itu begitu, Mas. Jadi kalau udah gede nih, ditutupin sama isu yang baru, kayak isu koruptor gitu, yang ini iya. Karena dapat bagian 20%. Bisa. Patut diduga. Tapi sebenarnya leader-leader Ponzi robot ini mereka flexing juga kan. Saya lihat tuh banyak juga yang flexing. Ya. Mereka bisa disebut seperti afiliator minum itu nggak? Sebetulnya mau flexing Ferrari kayak mau flexing dia punya pesawat sendiri kayak itu terserah. Iya. Flexing itu enggak masalah. Kalau saya ya orang pamer kekayaan, loh dia punya duit mau pamer ya silahkan. Silahkan ya kan. Tapi ya kan Hotman Paris kan ya flexing. Enggak ada masalah toh. Betul. Jadi ya. Enggak cuma duit loh, cewek sekalian. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu loh. Yang jadi masalah adalah kalau bagi saya cuma satu. Itu Ponzi nggak punya real trading. Yang saya jadi masalah cuma itu doang. Saya juga tidak mempermasalahkan mau legal ilegal terserah. Wong legal pun juga bisa kecolongan. Betul. Gitu kan. Jadi broker yang legal tapi tutup juga ada ya kemarin. Itu mungkin hanya sekedar masalah. Ya pasti akan ada masalah sih. Cuma mungkin bukan karena dia Ponzi dan sebagainya. Tapi contoh kayak First Travel itu kan legal dulu. Legal. Ternyata Ponzi juga. Ponzi juga itu. Kan? Jadi itu First Travel 900 miliar kalau tidak salah. Iya. 900 miliar. Di penjaranya kalau tidak salah ownernya 20 tahun. 20 tahun. Siapa ya namanya situlah. Masih muda itu. Suami istri. Juga flexing juga kan. Yang gordennya 600 juta itu kan. Gorden 600 juta. 600 juta. Kayak harga rumah kita ya. Jadi dia ilegal berarti. Legal. Jadi makanya saya tidak pernah peduli legal, ilegal, flexing, terserah. Yang saya peduli cuma satu, itu Ponzi kok nggak punya real trading.
Karena kalau sampai meledos, yang namanya jadi jelek itu real trading. Real tradingnya. Iya benar. Itu kan dunia di mana saya juga hidup gitu loh. Iya. Makin tercemar gitu. Gitu. Wah, makin penasaran kita makin ini ya. Terus kalau nggak salah kemarin saya pernah dengar dari siapa itu ya, ada gerakan mau bunuh Mas Abraham katanya. Dari para daerah tuh bener nggak itu? Itu hoak-hoak apa itu? Nah, itu cuma ya biasalah kalau di medsos itu kan pada garang loh. Oh. Pada wah Netizen itu ya. netizen. Tapi nanti kalau ketemu ngajak foto. Itu ada loh orang yang ngatain saya dalam tanda petik B4 engsat. Iya. B4 engsat. Ya itu ngatain saya begitu. SAT. Ya. SAT. Ya kan Beda cair nggak? Bang Sate. Bang Sate. Dia ngatain aku gitu. Bang Sate itu, tapi setelah itu di grupnya dia sendiri, ini kok nggak cair-cair sih? Nah, makan tuh. Iya. Apa tuh maksudnya? Otak-otaknya udah geser. Kok nggak loh? Saya jadi heran loh, di grup A ngatain saya begini, di grup B ngemis-ngemis withdraw loh. Aku heran sampean loh. Ini ngatain aku, ini bawa kamu screenshot, kamu kirim ke owner, duit lu cair atau gimana? Heran aku. Gitu. Berarti dia bisa legal, tapi akhirnya di perjalanannya jadi ilegal. Ya. Bisa juga dari awal. Bisa dari awal. Direncanakan ya. Memang direncanakan untuk ilegal. Peran pemerintah pun di belakang ya, nggak bisa di awal, nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa. Termasuk OJK, Bapepti. Nah, masyarakat pun kayaknya senang gitu ya, ikut-ikutan begitu senang. Ya. Bahkan sampai membela. Jadi intinya gini, oke, karena ini kan tetap harus dibahas gitu lah. Betul. Maksudnya, nah Gini. meminimalisirnya ini mas. Satu-satunya ya memang mau nggak mau ya pakai regulasi. Cuma kalau bagi orang awam ya regulasi ya harus legal. Cuma kalau bagi orang yang sudah paham dunia ini, legal pun agak percuma. Gitu. Gitu. Bang Abe, ada tambahan? Ya, bersama 8.000 penonton. Tadi ada apa tuh? Malaikat semua. Malah saya tuh. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan kripto, dengan blockchain, nggak ada ya? Gini, robot Ponzi-nya sendiri nggak ada. Nggak ada. Tapi setelah itu mulai dihubung-hubungkan. Oh. Kayak contoh Net69 itu mulai bikin rig mining. Loh, rig miningnya nggak ada yang salah. Salahnya adalah itu digunakan untuk exit plan, untuk nawarin akun-akun yang mau withdraw gitu. Ya sebenarnya juga ada salah juga sih. Kayak nggak withdraw. Supaya duitnya yang misalkan 150 juta cukup dibayar dengan 25 juta kan sebenarnya kan gitu. Itu kan ngurangin 1/7 bebannya dia. Kalau mau ditukar ke itu semua, wah seneng dia. Bebas. Gitu. Jadi nggak bersalah juga, jadi Nggak bersalah. pidananya hilang. Rig miningnya dia tuh nggak ada salahnya sama sekali. Salahnya adalah ketika membernya mau terima itu sebagai ganti dari akunnya dia. Gitu. Harusnya berapa, jadinya berapa? Iya. Loh, itu harga barang misalkan 25 juta ya. Dipakai usianya kan ya kayak mobil ada masa pakainya kan tambah lama tambah murah kan. Apalagi dipakai untuk mining, itu setelah rusak ya jadi barang rongsokan loh. Uangnya kok hilang beneran loh, bener-bener hilang loh. Penyusutannya dipercepat ya. Ya. Dan tapi masih ada aja yang ketipu ya. Termasuk teman saya yang di Cirebon, dia invest 750 juta. Dia dokter, Iya. dokter umum. Dan diiming-imingi dikasih reward itu Avanza. Oh. Avanza itu kan kalau kita pikir itu kan cuma harga 100 juta, 150 ya. Iya. Dari nilai yang dia masukkan nggak seberapa kan. Iya. Padahal dari situnya aja udah jelas bahwa Iya. wah ini udah nggak balance. Iya. Dan ternyata mungkin yang 750 jutanya itu mungkin seharga 600 jutanya Diambil. ya ambil. Itu kayak nggak Pak, kayak orang mau beli mobil BMW bonus gantungan kunci. Kunci. Yang diributin gantungan kuncinya. Gantungan kuncinya BMW-nya. Aduh. Payah. Aduh. Payah. Pak Abe mungkin Pak produser mau nanya sesuatu Ngomong yang namanya AB ya? Iya. Oh, ini apa yang dicari? Beda. beda. AB. Ini bukan AB ya, ke Turki bukan. Bukan. Kalau dilihat dari fenomena kondisi yang ini, Ya.
ada kemungkinan nggak sih misalnya trading lain tuh misalnya saya sebutin bursa efek saham dengan pola trading ada kemungkinan saya beberapa kali suka mendengar wah saham ini digoreng. Nah ada kemungkinan seperti yang tadi itu nggak sih? Kalau di bursa efek nggak ada, tidak ada kemungkinan itu karena apa? Karena uangnya di dalam rekening RDN kita, di dalam RDN kita. Nah, uangnya di RDN kita. Jadi gini, kalau sampai ada sekuritas yang kabur, ya kan sekuritasnya kabur nih, yang dia cuma kabur bawa sempaknya dia doang, nggak bawa duitnya nasabah, karena duitnya nasabah di RDN. Beda kalau di dunia forex, gitu loh. Robot trading ini broker sama perusahaannya sama sebenarnya. Gini, pada dasarnya di broker forex pun itu uang Anda ya di brokernya. Jadi kalau brokernya kabur, hilang uang Anda. Sebetulnya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada namanya segregated account. Jadi rekening terpisah gitu loh. Cuma itu pun masih ada yang nakal. Gitu. Tapi minimal dilindungi OJK kalau yang kalau regulasi BPPT ya. Kalau BPPT itu BPPT. OJK lain lagi. Lain lagi ya? Lain lagi. Jadi misalnya broker kabur, BPPT tanggung jawab nggak atas dana nasabah itu? Si BPPT akan memediasi. BPPT akan memediasi. Oh. Gitu. Tapi kalau yang Ponzi ini kan sebenarnya broker katanya dari Rusia. Ketika Rusia perang, dia mau ke Rusia nggak bisa, mau withdraw. Itu alasannya dia. Harusnya kalau saya jadi jadi penasihatnya dia, saya bilang, bro kamu bilang aja ini Rusia lagi perang, terus ini ada sanksi Swift code, ya, itu kan jadi nggak bisa transfer, jadi bukan salah lu gitu. Harusnya kalau dia tanya aku tak beritahu, tapi bayar biaya konsultasi 20 miliar. Ini alasannya Rusia mau withdraw nggak bisa, balik lagi. Dia ngomongnya keliru sih, aku mau ke Rusia ngurusin withdraw lu, salah. Aku nggak bisa ngasih kalian withdraw karena ini lagi Swift code-nya lagi di banned nih loh gitu. Harusnya alasan gitu banyak yang percaya loh. Masih sekarang saya lihat ya udah mulai pada terbuka matanya sih. Tapi telat. Percuma. Tetap aja ada sudah ditipu ya kan. Udah keracunan kulitnya udah biru baru. Terlambat sekali. Itu orang meninggal kan ya matanya bisa melek. Tapi meninggal. Telat ya. Dan harganya murah sekali. Ada yang 100 juta, 100 miliar. Wow. Ya, gitu. Jadi kita mesti gimana, Kang? Ya kayaknya kita harus jadi pengawas bersama kayaknya. Atau kita bikin juga yang jujur tapi. PT anti Ponzi. Anti Ponzi. PT Ponzi jujur. Emang kita serba bisa. Ya, tapi intinya kita sedikit banyak akhirnya jadi tahu ya. Mas Abraham. Dan uniknya kan ini harus otodidak. Ya. Belajar. Kalau perlu 100.000 dulu masukin tuh biar bisa nggak ya 100.000 biar belajar dulu menang ntar kalau udah jadi 100 juta kabur 100.000-nya rupiah jangan dolar. Kalau gede juga cukup mungkin lah Pak Abi ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Tinus? Bang Tinus, Mas Rio. Sebenarnya banyak nanti yang saya akan sampaikan. Mungkin di episode kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin. Prediksi Bro Abraham nih setelah ini gimana nih terhadap komputer Ponzi ini? Paling yang setelah ini yang DNA ya sudah. Pasti kan bubar dan yang namanya siapa namanya AB itu menurut saya tidak akan pulang ke Indonesia. Menurut saya bisa diduga. AB. Jadi Memang dari Indonesia, Namek. Di Depok. Tapi kalau tadi Mas Abraham bilang ini akan berubah bentuk. Begini, kayaknya ini nextnya akan ke kripto kayaknya. Kripto. Tapi kripto tuh susah sih. Kalau kripto itu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh ada beli koinnya harganya naik, setelah itu didam jatuh. Iya, Itu bukan Ponzi, itu tidak melanggar hukum. Pasar ya. Memang pasar itu sama kayak Anda beli saham gorengan, Anda beli setelah itu harganya jatuh jadi nol. Mau apa? Nggak bisa. Gitu loh. Iya. Itu. Oke, kayaknya saudara-saudara kita
makin ingin tahu, cuma ya itu otak kita nggak sanggup juga ya. Karena bayangin, nggak bisa dideteksi dan cenderungnya kita membela bahkan senang. Ya. Kemudian pemerintah juga nggak tahu. Habis kejadian baru oke lah mungkin ya. Pencegahan pun susah. Ya, orang yang mau mencegah juga mau di susah masuk ke situ tuh dibully. Antik sekali ini. Pencegahan nggak bisa gini. Tidak ada untungnya dari mencegah ini kalau saya loh ya. Iya. Tidak ada untungnya loh. Haters nambah, jualan juga nggak bisa. Ya. Jadi saya kan juga punya produk sebetulnya, tapi sejak saya ngomongin ini, saya jadi nggak pernah jualan produk saya. Karena nanti dibilang, wah ternyata kamu jualan. Kadang saya heran loh. Memangnya kalau jualan, omongan saya jadi salah. Loh justru karena saya jualan dan saya pahami ini, makanya saya bisa ngomong. Kan gitu. Ya jadi, karena jualan. Pengamat yang kritis pun punya risiko ya. Ya punya risiko. Apalagi yang harusnya yang mencegah itu regulator. Harusnya regulator, tapi sudah mencegah loh sebetulnya. Siapa OJK pun juga ngomong, oh ini auto trade gold 4.0 kan sudah dibilang ponzi, investasi ilegal. Loh OJK sudah melakukan tugasnya. Sudah lama itu ya? Sudah lama loh. Sudah dari tahun lalu. Kalau Anda mendengarkan OJK waktu itu, uang Anda selamat. Gitu. OJK sudah melakukan tugasnya. Anda yang tidak melakukan tugasnya itu apa? Mendengar. Oh, melakukan dan melakukan. Gitu. Dan dengar percaya. Dengar sudah tapi tidak melakukan. Ya itu kesalahan Anda. Gitu. Pertanyaan terakhir dari saya. Untuk para penipu, menurut Mas Andal, berapa yang pantas hukuman yang Indranya itu terima? Dan Doni Salmanan ya, Indra Kents, Doni Salmanan yang sekarang lagi kasusnya lagi naik ini, yang pantasnya untuk seorang penipu seperti itu? Ya begini. Mungkin dan para leader robot juga tuh. Ya gini. Sama aja sebenarnya. Pertama sih saya bukan orang hukum, bukan hakim ataupun jaksa penuntut umum. Jadi saya nggak ngerti yang paling pantas berapa. Tapi apa ya? Kadang saya kalau ini kan sudah selesai nih, sudah mau mencapai akhirnya. Kadang setelah itu kalau misalkan sekarang ini kan sedang ada narasi untuk membuat leader-leader ini apa ya? Menerima keadilan dari masyarakat. Maksudnya di penjara gitu loh. Tapi terkadang kalau saya berpikir, sudahlah itu urusan kamu. Jadi saya tidak mau menyerang seseorang walaupun itu leader, menyerang secara menyerang lu masuk penjara dong, nah itu nggak saya gitu loh. Karena saya juga kalau digituin juga nggak mau gitu loh. Berarti berbuat main hakim sendiri, bukan hakim sama hakimi ya. Ya, jadi saya nggak mau menghakimi lah. Jadi masuk penjara nggak masuk penjara ya itu bejomu. Itu bejomu. Sampai kamu lolos. Wah, kamu tapi di ujung 20 tahun ya. Sebentar banget. Ya kalau saya sih anggaplah saya korban nih. Paling tidak penuhilah janji-janji itu kalau belum ada janji. Kalau saya maunya dimiskinkan. Ya balikin dulu duitnya ke. Tapi ujung-ujungnya kalau dia udah punya duit dia bikin korporat. Dia usaha dikembangin lagi usaha-usahanya, tetap aja untung. Mungkin kalau masuk penjara sih, ya oke lah masuk penjara, tapi dimiskinkan itu betul. Jadi dia aset yang berasal dari ponzi itu yang disita. Harusnya begitu, harusnya uang dan dibagikan ke korban ya. Daripada di Cina apa? Hukumannya? Mati. Iya. Hukuman mati percuma juga loh, Pak. Karena gini. Itu masih dipegang. Gini. Di Cina itu orang juga hukuman mati juga tetap korupsi loh. Tahu enggak kenapa? Karena daripada aku miskin seumur hidup lah, ya udahlah gue korupsi 5 tahun hidup kaya foya-foya ngerasain surga dunia selalu mati ya sudah terserah. Ada loh yang gitu loh. Ya sama aja bohong ya. Kita yang ditipunya nolong juga ya. Sesadis-sadisnya apapun hukumannya nggak akan bisa tidak akan bisa membuat orang takut gitu loh. Takut ya tapi mencegah untuk tidak melakukan nggak bisa. Coba tuh kejahatan zaman abad pertengahan hukuman zaman abad pertengahan loh itu dikuliti hidup-hidup, dipotong hidup-hidup, dipotong. Itu kan sudah kurang serem apa? Tetap aja ada kejahatan, ya kan? Karena mungkin mereka sudah tidak takut Tuhan kali ya. Bagian tipenya Tuhan. Ya mungkin ya. Iya. Ya mungkin. Cuman kan nggak ditakutin emang. Apalagi Indonesia kan nggak banyak yang nggak takut Tuhan katanya. Hoaknya gitu ya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak saudara-saudara yang begitu setia
kali ini kita habis membahas mungkin baru sebagian ya, tapi lumayan lah. Dengan ada pencerahan dari Mas Abraham, kita tadinya mau invest 1M. Di saya aja. Bang Ibu 1M. Di saya aja, di saya aja. Saya 1M, saya setengah M. Tapi uang Afrika. Monopoli. Ya, sekali lagi Mas Abraham, Ya, terima kasih banyak. Mungkin ini nanti didengar dan ditonton oleh teman-teman kita, bisa menjadi bahan pertimbangan di luar dari, wah pokoknya aku ingin nyoba, itu terserah. 5 juta orang Kita di belakang ngasih nyobain. tahu, ya kan. Mau berbuat silakan, pucuk sendiri gitu. Ya kan. Tapi setidaknya kita sudah ngasih tahu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam Ronda. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi siang.